الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas Al-Mabhath Al-Thalith dari pasal yang ketiga tentang ahammu mazaya as-sunnatin nabawiyah. Perkara-perkara yang atau perkara-perkara yang paling penting dari keistimewaan sunnah Nabi SAW atau keistimewaan sunnah Nabi yang terpenting. Subbab yang ketiga, bayanu anna sunnata syamilatun li ahkamiddin. Penjelasan bahwasanya sunnah itu meliputi segala hukum-hukum di dalam agama. Kemarin sudah dibawakan dua dalil yang mendukung bab ini. Yang pertama, firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, disebutkan juga tentang ucapan Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, bahwasanya ini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu ketika Allah sempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila nabiyyin ghaira nabiyihim. Maka kaum muslimin tidak lagi membutuhkan nabi selain nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim. Mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka sendiri. Fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syarra'ahu. Kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada lagi agama, tidak ada lagi yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Nabi SAW, dan tidak ada lagi yang haram kecuali yang telah diharamkan oleh Nabi SAW, dan tidak ada lagi syariat kecuali yang telah disyariatkan oleh Nabi SAW. Maka ayat ini itu juga mencakup sunnah. Ya, kesempurnaan Islam itu juga dilihat dari sempurnanya sunnah tersebut. Kemudian kemarin ayat yang kedua di dalam surah An-Nahl ayat 89, Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab tibyanan, sebagai penjelas atas segala sesuatu, sebagai hudan, petunjuk, sebagai rahmat, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang kaum muslimin. Ya, kata beliau, Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan, nazzala 'alaika ya Muhammad hadzal Qur'an. Allah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an ini, bayanan likulli ma bin nasi ilaihi hajah, sebagai penjelas atas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, min ma'rifatil halali wal haram wath thawabi wal iqab,
dari ilmu yang dibutuhkan manusia itu berupa pengetahuan tentang yang halal dan yang haram, ya, tentang apa yang mendapatkan pahala di sisi Allah dan apa yang mendapatkan siksa di sisi Allah. Wa bayanu kitabillah likulli syai'in adharahu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Dan penjelasan Al-Qur'an terhadap segala sesuatu yang Allah firmankan tadi itu ditampakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Maka di sini sunnah mencakup likulli syai', mencakup segala sesuatu. Kemudian dalil yang ketiga, kita sampai pada poin ini. Dari hadis Nabi an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi atau yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kata Abu Dzar Al-Ghifari, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dan tidaklah burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara kecuali dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menyebutkan untuk kita ilmunya. Artinya Nabi meninggalkan kita dalam keadaan telah dijelaskan semuanya oleh Nabi, bahkan tidaklah seekor burung yang terbang di udara kecuali juga dijelaskan oleh Nabi ilmunya. Qal, maka kata Abu Dzar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tersisa sesuatu apapun yang bisa mendekatkan ke surga atau bisa menjauhkan dari neraka illa waqad buyyina lakum, kecuali pasti sudah dijelaskan kepada kalian. Ya, maka hadis ini sebenarnya menolak semua segala macam bentuk bid'ah. Karena kalau kita tanya ya para pelaku bid'ah, apakah amalan kalian ini mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka? Ya, maka pasti mereka akan mengatakan iya. Ya, perbuatan kita ini mendekatkan kita ke surga. Kita melakukannya dalam rangka taqarrub, untuk mendekatkan diri kita ke surga. Bisa mendekatkan diri kita ke surga. Maka kita tanya, adakah sesuatu yang bisa mendekatkan kaum muslimin, bisa mendekatkan seseorang ke surga, tapi sesuatu itu tidak dijelaskan oleh Nabi SAW? Apakah mungkin? Maka pasti jawabannya nggak mungkin. Maka berarti apa yang kau lakukan itu bukan dari Nabi SAW dan tidak akan mendekatkan ke surga. Karena kalau itu mendekatkan ke surga, pasti sudah apa? Dijelaskan ilmunya oleh Nabi SAW. Akhrajahu At-Tabrani. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Kemudian dalil yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati. Kata beliau, sesungguhnya aku telah meninggalkan atas kalian dua hal, dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegang dengan dua hal ini, yaitu kitabullah dan sunnahku. Wala yatafarraqa hatta yarida alayyal haud, dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga. Artinya Al-Quran dan Sunnah ini tidak akan bisa dipisahkan sampai mendatangiku di telaga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Nah, ahli bid'ah sering menggugat hadis ini, terutama dari kalangan Rafidhah, bahwasanya ada lafal yang lebih sahih katanya. Kenapa kok tidak sering disampaikan? Yang disampaikan itu mesti ini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, ya, apabila kalian berpegang dengannya maka kalian tidak akan tersesat, kitabullah dan sunnati. Padahal ini riwayat Al-Hakim. Ada yang lebih sahih lagi, riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Arqam.
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dua perkara, yaitu kitabullah wa ahli baiti. Al-Quran, kitabullah, dan ahlul baitku. Ya, ini kalau kita sampaikan riwayatnya dari Zaid bin Arqam, kita akan tahu bahwasanya maksud daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti kemudian kita diperintahkan untuk berpegang dengan ahlul bait secara membabi buta. Mau ahlul baitnya itu sesat, menyimpang, berbuat syirik, bid'ah, gak apa-apa. Pokoknya ahlul bait punya darah garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita pegang, harus kita ikuti. Tidak. Ketika Nabi menyebutkan kitabullah, maka kata Zaid bin Arqam, fahatha bi kitabillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi kita untuk berpegang dengan kitabullah itu. Tapi ketika menyebutkan perkara yang kedua, yaitu ahlul bait, Nabi mengatakan udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku, yaitu disuruh untuk kita menjaga hak-hak ahlul bait. Ya, bukan disuruh berpegang dengan ahlul bait meskipun sesat, meskipun menyimpang, meskipun syirik, meskipun bid'ah, disuruh berpegang dengan ahlul bait, tidak. Kalau kitabullah iya. Ya, karena kalau kitabullah tadi sudah disebutkan fahatha bi kitabillah. Nabi terus memotivasi kita untuk berpegang dengan kitabullah itu. Tapi berbeda dengan ahlul bait. Ya, ini hadisnya panjang dan biasanya sering kita bahas kalau peristiwa apa? Kalau lagi ada momen apa? Bukan. Ya, bukan 10 Muharram. Naam, Ghadir Khum, peristiwa Ghadir Khum. Ya, sering kita sampaikan syarah para ulama tentang hadis ini untuk membantah Rafidhah yang sering menggaungkan hadis ini untuk kita berpegang dengan ahlul bait. Ya, ahlul bait, ya, ahlus sunnah pertengahan dalam masalah ahlul bait. Ahlul bait yang dihormati, dimuliakan, yang dijaga hak-haknya adalah yaitu mereka-mereka yang di atas tauhid, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan sekedar ahlul bait saja, tapi menyimpang dari sunnah, berbuat syirik kepada Allah, berbuat bid'ah. Maka yang seperti ini, ya, maka status kehormatannya sebagai ahlul bait tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan tentang putranya Nabi Nuh alaihi salam, Allah sendiri menyatakan bahwa anaknya Nabi Nuh bukan termasuk ahlul baitnya Nabi Nuh. Dalam surat Hud, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Nabi Nuh berkata, "Inna bni min ahli, wa inna wa'dakal haq." Wahai Allah, sesungguhnya putraku yang tenggelam itu, dia adalah ahlil baitku. Dan sesungguhnya kau berjanji untuk menyelamatkan ahlul baitku, keluargaku ke atas kapal. Namun Allah bantah. Allah mengatakan, "Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih." Wahai Nuh, sesungguhnya putramu yang tenggelam itu laisa min ahlik, bukan termasuk ahlul baitmu. Kenapa kok dinafikan statusnya sebagai ahlul bait? Karena sudah menyimpang. Ya, sudah menyimpang dari ajarannya Nabi Nuh. Padahal itu secara biologis anaknya apa enggak? Anaknya langsung. Ya, tapi ketika menyimpang tidak di atas jalan Nabi, maka status ahlul baitnya tidak bermanfaat. Ya, ini sikap pertengahan ahlus sunnah. Kalau dituduh kita tidak menghormati ahlul bait, keliru. Ya, ahlus sunnah menghormati ahlul bait Nabi SAW, memuliakan mereka. Tapi ahlul bait yang asli gak gila hormat. Paham ya? Kalau benar dia ahlul bait di atas sunnah, di atas tauhid, maka dia nggak perlu butuh penghormatan dari orang-orang, yang nggak perlu orang-orang itu bersimpuh, mencium kakinya, mencium lututnya, nggak perlu. Karena dia tahu bahwasanya itu bukan ajaran dari Nabi SAW. Jadi nanti aja kalau Idul Ghadir nanti diingatkan, kita singgung tentang hal ini, tentang hadis tadi. Kita lanjutkan poin yang kelima. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min amalin yuqarribu minal jannah
illa qad amartukum bihi wala amalin yuqarribu minan nar illa wa qad nahaitukum anhu. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Kata Nabi SAW, tidak ada amalan yang bisa mendekatkan ke surga kecuali pasti sudah aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya. Dan tidak ada perbuatan yang bisa mendekatkan ke neraka kecuali pasti sudah aku larang kalian dari perbuatan tersebut. Oke. Ini kurang lebih maknanya sama dengan yang tadi. Kemudian yang keenam, hadits Salman radhiyallahu taala anhu, hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Qila lahu, dikatakan kepada Salman, yaitu orang-orang Yahudi pernah berkata kepada Salman Al-Farisi, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Wahai Salman, sungguh nabimu itu, nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Apakah benar nabi kalian itu telah mengajarkan kalian kulla syai', segala sesuatu, hatta al-khira'ah, sampai tentang adab buang hajat? Ya, apakah benar sampai adab buang hajat saja diajarkan oleh nabimu? Qala Salman, kata Salman Al-Farisi, ajal, iya. Ya, nabi kita itu ngajarkan kita segala sesuatu. Nahana an nastaqbilal qiblah bi ghaitin aw baulin. Kita dilarang oleh Nabi SAW ketika BAB atau BAK menghadap ke kiblat. Sampai urusan kencing, urusan BAB diajarkan oleh Nabi bagaimana adabnya. Begitu lengkapnya sunnah ini. Wa annastanjiya bil yamin, dan kita juga dilarang oleh Nabi SAW ya untuk, mohon maaf, cebok dengan tangan kanan. Ajaran agama mana sing ngurui umatnya cebok? Sampai urusan-urusan cebok diajarkan. Ya, ada ajaran agama lain selain Islam. Ya, justru itu menunjukkan kesempurnaan Islam. Orang-orang mungkin mengatakan, ngapain agama sampai ikut-ikutan ngurusi masalah cebok? Ya, orang-orang kan mikirnya gitu. Justru itu nilai plusnya. Justru itu kesempurnaannya. Ya, agamamu nggak ngajari sampai segitu detailnya. Ya, agama kita mengajarkan sampai urusan cebok sekalipun. Ya, maka sunnah agama Islam ini itu mencakup segala aspek kehidupan. Maka jangan coba-coba untuk memisahkan, oh ini kan bukan masalah agama, ini kan masalah ya masalah duniawi. Ya kan ini masalah-masalah ada hukumnya meskipun itu masalah duniawi. Ya, katakanlah meskipun hukumnya itu mubah. Ya kan tetap ada hukumnya dia. Apa hukumnya? Mubah. Ya, sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam agama hukumnya mubah. Dan itu berdampak kepada sikap kita terhadap perbuatan mubah itu. Perbuatan yang mubah kita yakini tidak mendatangkan pahala, tapi juga tidak mendatangkan dosa. Yang mengerjakannya tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Yang meninggalkannya juga tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Orang yang mengerjakannya tidak mendapatkan wala kecintaan dari kita, tapi juga tidak mendapatkan celaan dari kita. Yang tidak mengerjakannya juga tidak mendapatkan pujian dari kita dan tidak mendapatkan celaan dari kita. Netral. Ya, ada orang makan soto sama makan sate. Ya, apakah yang makan soto ini dipuji gara-gara dia makan soto? Atau dia dicela gara-gara dia makan soto? Enggak juga. Terus yang tadi enggak makan soto, apakah dia dipuji gara-gara enggak makan soto? Enggak juga. Apa dia dicela gara-gara enggak makan soto? Juga tidak. Tuh, segala sesuatu ada hukumnya di dalam agama ini. Tapi itu tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari sini orang-orang Yahudi iri dengan agama Islam. Kalau dalam riwayat yang lain bukan Salman yang ditemui, tapi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka orang-orang Yahudi datang kepada Umar ibn Khattab, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Lau unzilat alaina ma'syarul yahud lattakhadna dzalikal yaum 'aidan. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang sering kalian baca. Seandainya ayat ini turun kepada kita, maka kami akan jadikan peristiwa turunnya ayat itu sebagai hari Id. Kata Umar ibn Khattab, ayo ayat apa yang kalian maksud? Ayat apa ayo?
Naam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Orang-orang Yahudi tahu ayat tersebut, bahwasanya itu adalah ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam, di mana mereka tidak memiliki ayat tersebut. Kemudian yang ketujuh, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waimullah, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha wa naharuha sawa." Ya, demi Allah, sungguh aku tinggalkan kalian di atas putih. Artinya di atas Islam yang putih. Artinya sangat clear. Ya, tidak ada noda. Lailuha wa naharuha sawa. Malam dan siangnya sama, saking jelasnya. Ya, maka agama ini jelas. Yang bikin bureng itu apa? Nah, yang bikin ngeblur itu apa? Syubhat. Ya, namanya saja syubhat. Ya, syubhat yang bikin ngeblur, bikin agama jelasnya agama ini jadi remang-remang. Itu syubhat. Tapi ya memang itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan adanya syubhat ini agar kita para penuntut ilmu belajar agama ini. Ya, meskipun kita anggap atau kita berkeyakinan bahwa syubhat ini adalah perkara-perkara yang tercela, namun Allah takdirkan pasti ada apanya? Maslahatnya. Ya, pasti ada maslahatnya. Kalau nggak ada syubhat, ya mungkin banyak di antara kita yang nggak akan belajar agama ini. Nah, gara-gara ada syubhat inilah kita semakin giat belajar karena khawatir ya terkena syubhat tadi. Qala Ibnu Qayyim fi bayani syumulis sunnah, berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan syumul sunnah ini menyeluruh, meliputi segala sesuatu. Dalam kitabnya A'lam Al-Muwaqqi'in. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa qad tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama illa dzakara lil ummati minhu ilman. Kata beliau, dan Rasul telah wafat. Ya, sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah burung itu mengepakkan sayapnya di udara kecuali beliau telah menjelaskan kepada umatnya ilmu tersebut. Wa 'allamahum kulla syai'in, dan Nabi mengajarkan segala sesuatu hatta adabat takhalli. Ya, bahkan sampai tadi adab buang hajat. Wa adabal jima', bahkan sampai adab dalam berhubungan. Wan nauma, adab dalam tidur. Wal qiyama wal qu'uda, adab ketika berdiri, ketika duduk. Wal akla wasyurb, adab ketika makan, ketika minum. Warrukuba wan nuzul, ketika naik ke atas tunggangan, turun dari tunggangan. Wassafara wal iqamah, adab ketika safar, ketika mukim. Wassamta wal kalam, adab ketika diam dan ketika berbicara. Wal uzla wal khultah, adab ketika dalam kesendirian dan ketika di tengah keramaian. Wal ghina wal faqrah, adab ketika kaya raya atau ketika fakir. Wasihhata wal marad, ketika sehat, ketika sakit. Wa jami'a ahkamil hayati wal maut, dan semua hukum-hukum tentang kehidupan dan kematian. Wa wasafa lahumul arsya wal kursi. Gak cuman masalah adab, Nabi juga menyebutkan, menjelaskan kepada umatnya tentang sifat-sifat arsy Allah dan juga kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbandingannya seperti apa kata Nabi? Seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Naam. Wal malaikata wal jinnah, Nabi juga menyebutkan tentang sifat-sifat malaikat dan jin. Wan nar wal jannah, tentang sifat-sifat neraka dan surga. Wa yaumal qiyamati wa ma fiha, tentang hari kiamat dan apa-apa yang ada di dalamnya. Hatta ka'annahu ra'yul ain, seakan-akan melihat dengan kedua mata sendiri. Luar biasa kalau kita melihat hadits-hadits Nabi SAW tentang huru-hara hari kiamat, ya gitu seakan-akan kita mengalami langsung ya peristiwa tersebut. Wa arrafahum ma'budahum wa ilahahum atamma ta'rif,
Nabi juga mengenalkan kepada umatnya ma'budahum, tentang sesembahan mereka, yaitu Allah Ta'ala. Wa ilahahum, tentang ilah mereka. Atamma ta'rif, dengan pengenalan yang sangat sempurna. Ya, jadi dikenalkan sifat-sifat Allah itu bagaimana. Dikenalkan bagaimana perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Ya, kita menyembah kepada sesembahan yang dijelaskan oleh Nabi tentang pribadinya, tentang sifat-sifatnya. Ya, bahkan sampai Nabi SAW itu memperagakan dengan gestur beliau. Ya, dengan gestur beliau, seperti ketika Nabi SAW membaca ayat dalam surah An-Nisa, Innallaha ni'imma ya'idhukum bi, Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ya, kata Abdullah bin Abbas atau Abu Hurairah, ana lupa riwayatnya. Antara dua ini, kalau nggak salah Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan, fa asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibhamahu ala udhuni wallati taliha ala aini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ayat tadi, innallaha sami'an basira, Nabi meletakkan jempolnya di telinga dan jari telunjuknya di matanya. Ini bukan menyerupakan pendengaran Allah dengan pendengaran Nabi dan penglihatan Allah dengan penglihatan Nabi, bukan, kata para ulama. Tapi di sini untuk menegaskan bahwa Allah mendengar dengan sebenar-benarnya pendengaran dan Allah melihat dengan sebenar-benarnya penglihatan. Ya, sampai Nabi memperagakan dengan gesturnya. Hatta ka'annahum yarawnahu wa yushahidunahu bi awsafi kamalihi wa nu'uti jalalihi. Saking jelasnya sifat-sifat Allah yang dijelaskan oleh Nabi, seakan-akan mereka, yakni umat Nabi SAW, melihat langsung Allah, menyaksikan langsung Allah dengan segala kesempurnaan sifat-sifatnya dan keagungan-keagungannya. Ya, namun harus diyakini seorang muslim, manusia, tidak akan mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Ya, Allah Azza wa Jalla ketika dimintai oleh Nabi siapa? Musa alaihi salam, dalam surat Al-A'raf, Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilai. Wahai Rabbku, perkenankan aku untuk melihatmu. Allah mengatakan, qala lan tarani, kau tidak akan melihatku. Walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Namun lihatlah kepada gunung itu, kalau dia masih pada tempatnya, kau sungguh akan melihatku, dan seterusnya. Ya, maka dusta kalau ada orang yang mengaku-ngaku bisa melihat Allah di dunia ini. Ya, harus didustakan. Ya. Bahkan sampai ada yang bilang 70 kali dalam sehari mi'raj. Ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini harus didustakan. Ya, jangan gangge saja. Wa arrafahumul anbiya wa umamahum. Ya, Nabi SAW juga mengenalkan kepada umatnya para nabi-nabi sebelum beliau, wa umamahum, dan juga umat-umat mereka, wa ma jara lahum wa ma jara alaihim ma'hum, dan juga apa yang terjadi antara nabi tersebut dengan umatnya, ya, bagaimana kisah-kisahnya, dan juga apa yang terjadi atas mereka, ya, bagaimana umatnya itu, kaumnya mendustakannya. Itu disebutkan sebagiannya oleh Nabi SAW. Ya, enggak semua Nabi diceritakan oleh Allah. Allah mengatakan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, dan ada juga rasul-rasul yang tidak kami kisahkan. Hatta kanu ka'annahum bainahum. Ya, Nabi ketika menceritakan kisah tersebut seakan-akan kita yang membaca itu ada di peristiwa tersebut. Ya, seperti diantaranya yang detail itu, yaitu kisah, ya, secara detailnya antara Nabi Musa dengan Nabi Al-Khadir. Ya, yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Nah, kalau di dalam surat Al-Kahfi itu secara global. Secara detailnya ada di dalam riwayat Imam Muslim. Itu Nabi ceritakan secara detail. Ya, sampai yang bikin ngeri itu ketika fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Ya, maka mereka berdua berjalan, Musa dan Khadir, sampai bertemu dengan seorang bocah, maka kemudian Khadir membunuh bocah tersebut.
kalimat yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faktala'ahu, ya, di apa istilahnya, kepalanya itu dipisahkan dari tubuhnya. Ya, jadi membunuhnya itu dijelaskan oleh Nabi, faktala'ahu, ya apa ini, ya, dicopot, dicopot ini kepalanya dari badannya. Ya. Wa arrafahum min turuqil khairi wasyarri daqiqiha wa jaliliha ma lam yu'arrifhu nabiyyun li ummatihi qablahu. Dan Nabi SAW juga menjelaskan kepada umatnya jalan-jalan kebaikan dan keburukan, ya, baik secara detail ataupun secara umum. Dan itu memang tugas setiap nabi, nggak cuma Nabi Muhammad SAW saja. Tapi penjelasan yang paling jelasnya itu Nabi SAW jika dibandingkan dengan nabi-nabi sebelum beliau. Abdullah bin Amr ibn al-As yang meriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan kepada umatnya kebaikan-kebaikan, jalan-jalan kebaikan yang dia ketahui. Dan wajib pula atas nabi itu memperingatkan jalan-jalan keburukan yang dia ketahui untuk umatnya. Jadi semua nabi dan rasul menjelaskan jalan kebaikan dan keburukan, tapi Nabi Muhammad SAW yang penjelasannya itu daqiq, ya, sangat detail, yang tidak pernah dijelaskan oleh nabi-nabi sebelum beliau kepada umatnya. Wa arrafahum sallallahu alaihi wasallam min ahwalil maut wa ma yakunu ba'dahu fil barzakh. Nabi juga menjelaskan kepada umatnya tentang kondisi-kondisi kematian. Ya, innar ruh, di antaranya hadis Nabi yang pernah kita baca, atau di sini atau tempat lain. Nabi mengatakan innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh ketika dicabut maka diikuti pandangan mata. Ya, Nabi menjelaskan tentang kondisi-kondisi manusia ketika mati. Dan juga dalam hadis Al-Barra bin Azib, ya, Nabi menjelaskan dalam hadis yang panjang perbedaan antara orang beriman, ya, dengan orang kafir ketika dicabut rohnya, di mana datang malaikat kepadanya kemudian mengatakan kepada orang yang beriman tadi, ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila ridwanillah, wahai jiwa yang baik, ya, fil jasadit thayyib, yang berada di dalam tubuh yang baik, ya, ukhruji, keluarlah engkau, ya, ila ridwanillah, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka keluarlah ruh tersebut bisuhulah, dengan sangat mudah sekali. Ya, adapun orang yang kafir maka malaikat akan datang kepadanya kemudian mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, fil jasadil khabith, yang berada di dalam tubuh yang busuk, ukhruji ila ghadabillah, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka pun tidak mau keluar, rohnya itu tidak mau keluar. Ya, sampai cabut secara paksa. Ya, ini tafsir dari ayat apa? Ada enggak? Ini di awal-awal ayat ini, surat apa? Naam, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ya, sudah pernah kita lewati di pelajaran tafsir. Wa ma yakunu ba'dahu fil barzakh. Demikian juga Nabi menjelaskan kepada umatnya tentang kondisi di alam barzakh. Ya, yang paling masyhurnya Nabi SAW menjelaskan tentang orang yang murtab. Murtab bukan murtad, bukan pakai ba. Yang terbata-bata ketika menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Man rabbuka? Ha la adri. Ya kan? Wa man ladzi ursila ilaika? Siapa yang diutus kepadamu? Ha la adri. Kemudian kata Nabi, fauduriba bimitraqatin min hadid, maka dia pun dipukul dengan cambuk dari besi, fayasihu sayhatan, dia pun teriak sekencang-kencangnya, yasma'uhu kullu syai'in, didengar oleh semua makhluk illal jinnu wal ins, kecuali jin dan manusia. Ya, dan Nabi juga mendengar itu.
Ya, diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan, laula an tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum ma asma'ani. Seandainya aku tidak khawatir kalian nggak mau saling menguburkan. Nah, Nabi khawatir kalau nanti kalian nggak mau saling menguburkan. Kalau seandainya nggak ada kekhawatiran itu, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian sebagaimana aku diperdengarkan oleh Allah, yaitu siksa orang-orang yang diadab di dalam kubur. Bahaya kalau kita diperdengarkan ini, nggak mau ngubur. Ya, dan juga hikmahnya kata para ulama menutup pintu fitnah. Ya, kalau diperdengarkan siksa kubur itu, maka akan banyak orang-orang yang memfitnah si mayat tadi. Ya, ketika lihat kuburannya ini jerat-jerit, teriak-teriak gitu, orang-orang musuhnya bilang, tuh lihat, ini memang ini kurang ajar sama anak, kualat deh, kualat deh lihat jerat-jerit ini, gara-gara dulu ini sama anak gitu. Kemudian juga untuk menutup kesedihan bagi keluarganya. Ya, bagaimana kalau keluarganya tahu? Ya, nggak bisa tidur itu. Orang yang dia cintai teriak-teriak di alam barzakh. Maka ditutup sebagai konsekuensi keimanan. Kemudian wa ma yahsulu fihi min an-na'im wal 'adzab lirruhi wal badan ma lam yu'arrif bihi nabiyyun ghairuh. Dan juga Nabi menjelaskan tentang nikmat-nikmat dan siksa-siksa yang ada di alam kubur, baik bagi ruh dan juga bagi jasadnya. Yang penjelasan ini tidak pernah dijelaskan oleh Nabi sebelum beliau. Wa kadzalika arrafahum sallallahu alaihi wasallam min adillati tauhid wan nubuwati wal ma'adi war raddi ala jami'i firaqi ahlil kufri wad dhalali ma laysa liman arafahu hajah min ba'dihi. Dan Nabi juga menjelaskan tentang bukti-bukti tauhid dan juga bukti-bukti kenabian. Nabi juga menjelaskan tentang al-ma'ad warad. Al-ma'ad yaitu manusia dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat. Dan Nabi juga membantah. Tuh. Jadi bantahan itu adalah sunnah Nabi SAW. Maka jangan alergi dengan namanya ar-rudud, membantah orang-orang yang menyimpang, baik dari kalangan kafir ataupun dari kalangan ahlul bidah. Ya, Nabi membantah statement-statement orang-orang kafir. Nabi membantah ya syubhat-syubhat ya sebagian orang-orang yang memang menyimpang di dalam agama. Ya, sebagaimana Nabi SAW membantah ucapan Dzul Khuwaisirah ketika mengatakan i'dil ya Muhammad. Ya, berlaku adillah wahai Muhammad. Nabi mengatakan waihak faman ya'dil illam a'dil. Celaka kau, siapa lagi yang adil kalau aku saja kau tuduh tidak adil. Itu dibantah. Karena Nabi itu nggak boleh diem kalau ada statement-statement, pernyataan-pernyataan yang sesat. Diamnya Nabi berarti apa? Takrir. Ya, diamnya Nabi berarti persetujuan. Ya, maka Nabi membantah semua firqah-firqah ahlil kufur dan juga ad-dhalal, kekufuran dan kesesatan. Ya, di mana orang tidak lagi membutuhkan penjelasan lain setelahnya. Ya, artinya tidak butuh penjelasan lain setelah dijelaskan kekufurannya, kesesatannya, dibantah kekufurannya dan kesesatannya oleh Nabi SAW. Allahumma illa man yablughu iyyahu wa yubayyinuhu wa yuwaddihu minhu ma khafiya alaihi. Ya, kecuali orang-orang yang memang tersembunyi baginya, artinya tidak nampak baginya hadis Nabi SAW, maka dijelaskan. Wa kadzalika arrafahum sallallahu alaihi wasallam min makayidil hurub. Ya, Nabi SAW juga menjelaskan kepada umatnya tentang tipu daya dalam peperangan. Wa liqa'il adu. Nabi juga menjelaskan bagaimana seharusnya seorang muslim ketika berjumpa dengan musuhnya. Wa turukin nasr wa dhafar. Dan Nabi juga menjelaskan tentang bagaimana cara meraih kemenangan dalam peperangan. Ya, kesuksesan
dalam peperangan, ma law alimuhu wa aqaluhu wa ra'auhu haqqa ri'ayatihi lam yakum lahum aduwwun abadan. Yang mana seandainya manusia, kaum muslimin mengetahui tentang bagaimana peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memahaminya dan memperhatikannya dengan sebenar-benarnya, maka tidak akan ada musuh yang bisa menguasai mereka selama-lamanya. Ya, diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk senantiasa berpegang atau kembali kepada agama. Ya, diantara pelajaran yang atau penekanan yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berperang adalah untuk senantiasa bertawakal, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kemenangan di tangan Allah. Ya, kemenangan bukan dari pasukan yang banyak, bukan dari strategi-strategi, bukan dari itu sebab-sebab saja. Ya, namun Nabi menekankan kepada mereka poin-poin tauhid dan poin-poin ittiba. Ya, misalnya Nabi mengatakan, "Uzu bismillah. Wa fi sabilillah wa qatilu man kafara billah." Berperanglah kalian bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan berperang karena membela suku, membela organisasi, enggak. Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, artinya untuk meninggikan kalimat Allah. Wa fi sabilillah, dan berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Ya, wa qatilu man kafara billah, dan perangilah orang-orang yang memang kufur kepada Allah. Ya, Nabi juga mengatakan, panjang saya hadisnya. Tapi intinya, apabila seorang muslim benar-benar berpegang teguh dengan apa nilai-nilai yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya tidak akan ada musuh yang bisa menguasai dan mengalahkan kaum muslimin. Lihat ketika perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada 50 orang pemanah yang ada di bukit untuk tetap stay di atas sampai ada perintah lebih lanjut. Ya, 50 orang pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Jangan kalian beranjak dari tempat kalian sampai aku utus kepada kalian perintah lebih lanjut. Namun ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan sebagian sahabat mulai mengumpulkan ghanimah, maka sebagian dari 50 orang pemanah tadi ikut turun ke bawah mengambil ghanimah. Maka mereka pun akhirnya dikalahkan, ya, diserang balik oleh pasukannya Khalid ibn Walid ketika masih musyrik. Ya, dan mereka mengalami kekalahan. Ya, kalaupun sebagian ulama mengatakan tidak kalah, tapi draw. Ya, kenapa? Karena tujuan mereka memerangi adalah untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhasil tidak tujuannya? Tidak berhasil. Ya, berarti mereka tidak dikatakan menang. Ya, ala kulli hal hanya perbedaan lafal saja. Tapi di situ nampak betapa satu perintah Nabi dilanggar, maka mereka kemenangan yang sudah di depan mata hilang. Ya. Bagaimana kalau kita lihat sekarang? Berapa perintah Nabi yang dilanggar? 1, 2, wakeh. Ya, itu yang Nabi sampaikan. Sallatallahu alaikum dzullan. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, keterpurukan. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut keterpurukan, kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yaitu kembali kepada tauhid, kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadzalika arrafahum sallallahu alaihi wasallam min makayidi iblis. Nabi juga menjelaskan kepada umatnya tentang tipu daya iblis. Wa turukihi allati ya'tihim minha, dan juga jalan-jalan iblis, di mana dari situlah iblis mendatangi manusia, syaitan mendatangi manusia. Wa ma yataharrazuna bihi min kaidihi wa makrihi, dan juga Nabi mengajarkan apa-apa yang bisa menjaga seorang muslim bisa terjaga dari tipu daya syaitan, dari makarnya syaitan. Wa ma yadfa'una bihi syarrahu, dan Nabi mengajarkan bagaimana cara untuk yadfa'un, menolak keburukan-keburukan syaitan itu. Di antaranya yang paling penting adalah
minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa melindungi kita dari syaitan hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Nggak bisa minta perlindungan kepada selain Allah kalau dalam masalah ini syirik hukumnya. Karena ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta perlindungan dari begal, rampok, ya pembunuh, copet, kita minta perlindungan kepada polisi, syirik? Kenapa? Karena itu bukan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk juga diberi kemampuan untuk itu. Tapi kalau perlindungan dari syaitan, bisa polisi. Ada polisi Ghostbuster. Polisi setan ini. Nggak ada. Ya, maka ini kekhususan Allah. Berarti kalau diminta kepada selain Allah, ini minta perlindungan dari setan kepada siapa biasanya? Ya, dukun. Ya, minta perlindungan. Ya dukun, saya diganggu. Ya, di rumah saya ada banyak setan, diganggu saya sama setan. Ya, minta perlindungannya sama dukun. Ya, dikasih sama dukunnya jimat. Ya, sekaligus dijaga dari setan-setan tersebut dengan setan juga. Gitu. Ya kan, jadi istilahnya yang di rumah itu setan kelas teri. Nah, setan yang sama dukun ini kelas kakap gitu. Ya, maka dilindungi. Ya sama saja. Itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mala mazida alaihi, di mana seorang muslim tidak membutuhkan tambahan lain selain dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika arrafahum sallallahu alaihi wasallam min ahwali nufusihim wa awsafihim wa awsafiha wa dasaisiha wa kamainiha ma la hajata lahum ma'ahu ila siwahu. Demikian juga Nabi mengajarkan kepada umatnya tentang kondisi jiwa-jiwa mereka. Ya, kemudian sifat-sifat mereka, rencana-rencana mereka, di mana manusia tidak lagi membutuhkan selain daripada apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya mereka di sini kondisi manusia. Wa kadzalika arrafahum sallallahu alaihi wasallam min umuri ma'aishihim. Nabi juga menjelaskan kepada mereka tentang perkara-perkara dunia mereka. Ya, tentang perkara-perkara kehidupan. Di mana Nabi memotivasi kita untuk tidak boleh bersandar dengan takdir. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kalian untuk menggapai apa yang bermanfaat bagi kalian dan minta pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan kalian lemah. Kemudian Nabi mengatakan, lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la yarzuqukum kama razaqat tayr yaghdu himasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dalam bekerja, dalam mencari nafkah, kalian bertawakal kepada Allah, maka Allah berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan kepada burung berangkat di pagi hari dalam kondisi lapar, pulang di sore hari dalam kondisi kenyang. Ya, Nabi juga mengajarkan bagaimana kita mencari nafkah. Ya, Nabi menegaskan tidak boleh mencari nafkah yang haram. La yunalu fadlullah bimaksiyah. Tidak boleh karunia Allah, rizki Allah digapai dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis-hadis yang semisal dengan itu. Ma law alimuhu wa amaluhu lastaqamat lahum dunyahum a'dhama istiqamah. Di mana seandainya manusia mempelajari sunnah Nabi tersebut, ya, kemudian mengamalkannya, maka akan tegak urusan dunia mereka dan urusan agama mereka dengan setegak-tegaknya. Ya, semuanya telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ucapan panjang, ucapan Ibnu Qayyim. Itu tadi beberapa ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim yang menunjukkan akan tema bab yang kita bahas ini, yaitu syumuliyah as-sunnah. Bahwa sunnah itu, penjelasan Nabi itu mencakup segala aspek. Ya kan? Tadi yang saya sebutkan dari awal, ngikuti dah antum. Penjelasan Ibnu Qayyim tadi. Lengkap kan? Adabnya ada, akhlaknya ada, akidahnya ada. Ya, kemudian juga tentang peperangan tadi, bagaimana kemudian sama iblis. Ya, belum lagi apa yang belum disebutkan di sini. Bagaimana adab terhadap hewan tuh, sampai sama hewan saja ada adabnya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama hewan. Maka sunnah itu mencakup semua aspek agama.
Ya, ini menunjukkan tentang kesempurnaan atau syumuliyah sunnah. Sunnah meliputi segala aspek agama. Tapi saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ucapan Ibnu Qayyim dalam pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.